Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Teman-teman, sebelum kita hari ini memulai ibadah kita, seperti biasa karena Nasya mau mengajak kita semua untuk berdoa pembuka. Yuk teman-teman, siapkan hatinya, pikirannya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami ucap syukur buat semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai pada hari ini Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, kami boleh dapat bersekolah, kami juga boleh bersekolah minggu buat keluarga kami dan buat semua hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ucap syukur Tuhan. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, biar Tuhan tolong ibadah kami yang akan kami lakukan pada hari ini, mulai dari puji-pujian, waktu firman Tuhan dan waktu penutup, semuanya itu supaya berkenan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau membuka ibadah ini dengan hati yang bersuka cita. Kami sambut juga Roh Kudus-Mu Tuhan untuk datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus,
Selamat pagi adik-adik yang manis yang diberkati Tuhan. Senang bertemu kalian pada pagi ini. Kembali kita ada di udara ya adik-adik ya. Adik-adik saya mau tanya nih, tadi pagi tentunya kalian sudah berdoa kan? Kita sangat bersyukur karena Tuhan kita itu sangat baik dan selalu mendengarkan doa kita. Saya mau tanya adik-adik, masih ingatkah kalian pelajaran minggu lalu? Pelajaran yang diberikan oleh kakak guru sekolah minggu, yaitu perjamuan makan malam khusus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, saya mau tanya, kebaikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adik-adik? Mari ingat lagi, yaitu membasuh kaki para murid-muridnya. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus melakukan itu kepada murid-muridnya. Untuk apa? Tuhan Yesus mau memberikan contoh supaya murid-muridnya tahu mengasihi orang lain. Kita juga adik-adik, kita harus mengasihi orang lain karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Penting sekali. Adik-adik, kalian anak-anak yang sudah diberkati Tuhan, tentunya kalian bisa melakukan tugas-tugas di rumah ya. Apa saja yang adik-adik yang bisa lakukan? Saya kasih contoh nih, satu misalnya pagi-pagi sudah bangun dan mandi supaya segar, supaya badannya sehat. Kemudian sikat gigi juga, itu sangat penting. Jangan lupa adik-adik ya. Kenapa Kak? Harus sikat gigi? Supaya giginya tidak bolong, supaya giginya tidak sakit, nanti bengkak. Kemudian apalagi yang bisa kalian lakukan adik-adik? Kalian tentunya masih sekolah, dan perlu sekali dan penting sekali untuk belajar dan belajar lagi. Supaya apa? Supaya nilainya bagus, supaya naik kelas. Ya adik-adik, jadi belajar itu sangat penting. Jangan lupa belajar, jangan main-main terus ya. Kemudian lagi adalah kalau sudah bangun, tolonglah supaya tempat tidurnya dirapikan. Supaya rapi adik-adik ya. Kemudian kalau ada buku-buku pensil yang belum rapi, bisa kalian rapikan. Supaya kalian menjadi anak yang pintar, anak yang berdisiplin, yang bertanggung jawab. Itu sangat baik adik-adik ya. Nah, untuk melakukan itu semua adik-adik, supaya kita bisa melakukannya, kita meminta pertolongan kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa. Adik-adik ya, apa itu Kak berdoa? Waduh, berdoa itu adalah bercakap-cakap kepada Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, dan kemudian kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita memohon bimbingan Tuhan, kita memohon tangan Tuhan yang menjaga kita adik-adik ya. Nah, di sini Matius 26 ayat 41 Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi berjaga-jaga dan berdoalah. Ketika kita berdoa, kita juga diberikan Tuhan penjagaan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu banyak malapetaka, banyak kuasa gelap, banyak sakit penyakit, banyak kegagalan. Jadi kita ada selalu dalam penyertaan Tuhan. Ya adik-adik ya, kapan saja Kak saya bisa berdoa? Oh, kapan saja bisa. Pagi, siang, malam, sore, mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau sekolah, berdoa adik-adik ya. Berdoa adalah napas hidup kita. Jadi adik-adik, jadikan hidupmu cinta akan berdoa. Karena ketika kita cinta berdoa, Tuhan melihat kita ya. Jadi hari lepas hari kita harus berdoa. Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi penuh dengan doa. Kita harus cinta berdoa. Nah, kakak di sini kasih contoh apa sih topik-topik doanya Kak yang saya perlu doakan? Oke, banyak adik-adik ya. Kita bisa meminta supaya Tuhan melindungi sekolah kita, memberkati guru di sekolah, memberkati mama dan bapak supaya sehat, supaya diberkati Tuhan kakak dan adik kita, supaya memberkati suasana rumah, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Kalau di perjalanan banyak dan banyak adik-adik ya. Jadi hari lepas hari kita harus berdoa. Sabtu sampai Minggu, sampai Senin, sampai Sabtu lagi 1 minggu
minggu. Sesudah 1 minggu, 1 bulan adik-adik ya. 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun ada 12 bulan. Adik-adik tahu kan? 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan itu dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember ya. Itu ada 12 bulan. Jadi kita harus tetap berdoa. Adik-adik, saya mau ini ada lagi sesuatu yang baru nih. Apakah kalian pernah atau kalian senang pergi ke taman adik-adik? Taman apa tuh? Taman buahkah? Taman bungakah? Taman sayurankah? Adik-adik, kalau kita pergi ke taman buah, biasanya kalau musim buah itu contohnya nih musim mangga. Sekarang nih musim mangga nih sekarang ya. Ketika mangga itu sudah matang, itu kita makan, itu wangi dan enak rasanya, manis gitu adik-adik ya. Selain pohon mangga, ada lagi pohon durian misalnya, pohon jambu, pohon stroberi, buah stroberi, itu sangat mengenakan. Dan juga bisa kita lihat pohon buah apel ya. Buah apel juga seperti di Malang. Adik-adik udah pernah ke Malang? Banyak apel Malang di sana. Atau kalau kita misalnya ke luar negeri, ada apel juga di sana banyak. Ada buah pir, ada buah anggur, banyak sekali adik-adik ya. Jadi kita itu senang berjalan-jalan, pergi ke taman, melihat-lihat. Kalau ke taman bunga, bunganya mekar itu akan mengeluarkan harum yang semerbak. Senang kita melihat warna-warninya ya. Nah, kalau tadi kita senang ke taman, saya mau bilang lagi nih, Tuhan Yesus juga pergi ke taman yang bernama Taman Getsemani. Untuk apa adik-adik? Berdoa. Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Taman Getsemani ini khusus berada di lereng gunung yang banyak ditumbuhi oleh pohon zaitun. Nah, tadi kalau kalian melihat pohon mangga, di Taman Getsemani itu ada pohon zaitun yang menghasilkan minyak zaitun. Nah, tanya nanti mama ya, minyak zaitun itu bagus adik-adik untuk kecantikan, untuk makanan, untuk kesehatan. Bagus sekali ya. Nah, sekarang mari kita seolah-olah mengikuti mereka pergi ke Taman Getsemani. Cobalah membayangkan Yesus memimpin sekelompok orang yang terdiri dari 11 orang menelusuri jalan menuju ke sebuah gunung. Di luar gelap, oleh sebab itu berhati-hatilah ketika melangkah. Kita mulai mendaki gunung. Lihatlah, semua pohon zaitun. Oh, lihat, Yesus dan sahabat-sahabatnya hampir mencapai taman. Marilah kita tenang, mungkin kita akan dapat mendengarkan pembicaraan mereka. Yesus baru saja mengatakan pada 8 orang sahabatnya untuk duduk di pintu masuk taman dan menunggu. Sekarang, ia berbicara pada Petrus, Yakobus, dan kelihatannya seperti kepada Yohanes juga. Ia mengatakan pada mereka untuk masuk ke tempat taman bersama-sama dengan dia untuk berdoa. Mari kita dengarkan apa yang Yesus katakan pada mereka. Hatiku sedih sekali, rasanya seperti akan mati saja. Tinggallah kalian di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian Yesus berjalan sedikit lebih jauh dari mereka. Ia berlutut dan berdoa. Ya Bapakku, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku cawan penderitaan ini. Tetapi janganlah menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Kemudian Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Yesus berkata kepada Petrus, Hanya 1 jam saja kalian tidak dapat berjaga dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kalian jangan jatuh dalam pencobaan. Rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya. Ia berdoa, Bapakku, kalau penderitaan ini harus aku alami dan tidak dapat dijauhkan, biarlah kemauan Bapa yang jadi. Kemudian Yesus kembali kepada murid-muridnya. Sekali lagi ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka terasa berat. Yesus membiarkan mereka lalu pergi dan berdoa sekali lagi. Ketiga kalinya ia mengucapkan doa yang itu juga. Kemudian Yesus kembali kepada murid-muridnya dan berkata, Masihkah kalian tidur dan istirahat?
Lihat, sudah sampai waktunya Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Tuhan Yesus sudah terbiasa berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Nah, adik-adik, ketika mereka ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengajak nih 3 orang muridnya. Untuk apa? Supaya meluangkan waktu mereka untuk berdoa. 3 orang. Siapa namanya itu? Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini murid kesayangan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Waduh, ketika hari sudah malam, mereka kecapean. Ketika naik gunung mungkin ya kecapean mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tertidur dan tertidur lagi adik-adik. Lucu banget ya, diajak berdoa malah tertidur. Tuhan Yesus ingatkan mereka adik-adik supaya mereka berjaga-jaga, karena Tuhan Yesus tahu sahabatnya ini akan mengalami masalah yang luar biasa, yang sangat menakutkan. Jadi Tuhan Yesus bangunkan mereka, ayo kalian berdoa supaya kalian kuat, kata Tuhan Yesus. Seperti tadi yang saya katakan, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi mereka tertidur teman-teman. Tuhan Yesus berulang-ulang berdoa. Maka Tuhan Yesus suruh juga murid-muridnya untuk berdoa. Karena waktu itu teman-teman, Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Maka Tuhan Yesus juga berulang-ulang berdoa. Tuhan Yesus juga mengajak muridnya untuk berdoa ya. Kepada kita semua juga kita perlu berdoa untuk supaya kita kuat adik-adik. Karena kita tidak kuat kalau tidak berdoa. Adik-adik ya. Nah, adik-adik, seberapa seringkah kalian berdoa setiap hari, setiap malam? Kita itu berdoa itu enak ya, adik-adik ya. Kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan memohon belas kasihan Tuhan. Kita adik-adik perlu meminta kepada Tuhan Yesus dalam setiap kegiatan kita. Seperti saya katakan tadi, doa adalah napas hidup kita ya. Kalau kita masih bernapas, kita harus berdoa. Karena apa? Kita harus selalu meminta pertolongan Tuhan. Karena di sekitar kita banyak kejahatan, banyak kesulitan. Maka kita berdoa. Saat kita senang, saat kita mau tidur, kita mendoakan orang sakit, kita mau berpergian kemana-mana, kita harus berdoa. Ketika kita berdoa adik-adik, kita menyenangkan hati Tuhan ya. Kita menjadi anak-anak yang manis. Tadi seperti saya bilang, buah mangga itu wangi, manis. Begitulah kalau kita berdoa di hadapan Tuhan ya. Bunga yang mengeluarkan wangi yang semerbak ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Ingat adik-adik, doa adalah meminta tangan Tuhan bergerak menolong kita. Banyak kejahatan di sekitar kita, maka kita perlu berdoa. Adik-adik, mari kita lihat kapan saja sih Tuhan Yesus berdoa. Kita buka Lukas 3 ayat 21 ya. Saya akan bacakan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis dalam air, dia berdoa dan Roh Kudus turun dalam bentuk seekor burung merpati. Roh Kudus, adik-adik, kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya melindungi kita ya. Kemudian Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kapan adik-adik? Pagi-pagi benar, Yesus sudah bangun dan berdoa. Di Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Kapan adik-adik? Malam ya. Dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan begini, ia sangat ketakutan
dan makin sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus sangat ketakutan sehingga Yesus berdoa dan berdoa lagi. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus berdoa. Kapan saja kita harus berdoa. Jadi adik-adik, kesimpulan pada pagi ini adalah mari kita ikut teladan Yesus. Teladan Yesus untuk selalu rajin berdoa. Pagi, siang, malam, mau tidur, mau makan, kita harus berdoa. Kapan saja dan di mana saja kita dapat berdoa. Tidak dibatasi oleh waktu. Apa saja yang bisa kita doakan? Banyak adik-adik. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Pasti kalian juga banyak doa, topik-topik doa yang perlu kalian doakan ya. Tuhan pasti mendengar adik-adik ketika kita berdoa. Mari kita minta kepada Tuhan. Seperti dikatakan Tuhan, berdoalah dan berjaga-jagalah. Jadi kita setiap saat kita meminta pertolongan Tuhan. Jangan tertidur adik-adik ya. Seperti murid-muridnya tertidur dan tertidur lagi. Jangan lewati hari-harimu adik-adik tanpa berdoa. Tidak ada hari tanpa doa adik-adik ya. Mari kita semua tetap berdoa. Jangan tertidur supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita tidak lemah. Supaya kita tidak takut. Tapi supaya kita kuat untuk berdiri mengikut Tuhan. Adik-adik, bagi kalian yang belum pernah berdoa atau belum pernah meminta kepada Tuhan, atau yang belum pernah meminta pengampunan dari Tuhan, mintalah dari Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doamu. Tuhan senang ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, jadi itulah firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk itu adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama adik-adik kami karena Tuhan Yesus selalu baik dan selalu baik. Kami percaya Tuhan ketika kami berdoa, Engkau mendengarkan doa kami. Tuhan, kami bawa adik-adik kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya mereka rajin berdoa. Selalu menggunakan waktu mereka berdoa. Selalu mereka setia dan percaya dan takut akan Tuhan. Berkati adik-adik kami Tuhan supaya mereka menjadi anak-anak yang manis. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang terus memuliakan nama Tuhan. Berkati sekolah mereka Tuhan. Berkati bapak, mama mereka, adik-adik dan kakak mereka, teman-teman mereka di sekolah, guru mereka di sekolah. Semua Tuhan berkati adik-adik kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yo adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kali ini terambil dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekali lagi, terambil dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mantap. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Pada segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan pekerjaan demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah menyatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, aku mau nanya nih teman-teman, tadi siapa yang ngedengerin firman Tuhan? Aku mau ngasih pertanyaan ya. Yang pertama, tadi Tuhan Yesus berdoa
kemana ya? Terus nomor 2, lalu waktu Tuhan Yesus berdoa di taman itu, Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya. Coba sebutin nama 3 orang murid Tuhan Yesus. Pertanyaan terakhir, waktu Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya ini, tadi Tuhan Yesus pesannya apa ya ke murid-muridnya ini? Nah, adik-adik, kalau sudah bisa menjawab pertanyaan ini, boleh kirimkan jawabannya ke redaksi Agenda Sekolah Minggu ya. Terima kasih teman-teman. Shalom semuanya, kita udah sampai nih di penghujung acara pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, karena saya mau ajak kita semua untuk berdoa, yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih juga Tuhan karena Tuhan pimpin kami supaya kami sudah menyiapkan hati kami. Tuhan Yesus, kayaknya Engkau tolong juga Tuhan pembacaan firman yang telah kami dengar. Biarlah semuanya itu Tuhan tanamkan di dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-Mu. Terima kasih Tuhan juga untuk hari ini, berkati semua kakak-kakak guru yang sudah bertugas. Terima kasih Tuhan, kami topang juga Tuhan di dalam doa, ibadah-ibadah pelayanan yang akan berlangsung lainnya. Biar Tuhan juga hadir di sana, juga menolong supaya semua ibadah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Sampai jumpa di kebaktian online Agenka minggu depan. Aku yakin